Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Rizka, Rizki. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Ketika Bapak masuk, berarti sudah tandanya kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Siapa? Oke, silakan. Pembelajaran sebelumnya yaitu tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Oke, itu berarti pembelajaran kita sebelumnya. Kita memahami tentang definisi teks laporan hasil observasi, baik itu dari klasifikasi umum, deskripsi bagian, ataupun deskripsi manfaat. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua. Silakan Reski bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pendidik mampu memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang pokok laporan hasil observasi, pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, baik lisan maupun tulisan dengan benar. Lihat di sini, kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkanmu. Jadi kebiasaan buruk itu terkadang akan mengalahkan kita dengan kebiasaan. Ya, hati-hati. Kenapa alasannya? Jadi kalah kebiasaan buruk dan kembangkanlah kebiasaan baik. Kita harus mengembangkan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Selanjutnya, nah ini bisa diperhatikan oleh Anda. Sesuai dengan yang tadi, bahwa kita akan memahami tentang bagaimana cara dari teks laporan hasil observasi ini. Maka Bapak akan menyediakan sebuah video ataupun foto di sini. Silakan bisa diperhatikan. Lonjong berwarna putih hijauan ditopang batang yang memanjang. Bunga aglonema termasuk uniseksual, yaitu alat kelamin jantan dan betina terdapat dalam tanaman aglonema diperkirakan berasal dari Cina hingga Asia Tenggara. Konon, jika tanaman dibentuk daun baru, Oke, itu berarti contoh dari teks laporan hasil observasi. Berarti kita mengambil contoh tentang tumbuhan. Oke, yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda melihat teks di sana, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Oke, pertanyaannya bisa dilihat di sini. Oke, di sini adalah pertanyaan yang muncul ketika Anda memahami dari teks laporan hasil observasi tadi. Objek apa saja yang bisa diamati? Berarti tadi contohnya adalah tumbuhan. Oke, terus kenapa gambar ini bisa dikatakan teks LHO? Kenapa alasannya? Berarti karena adanya suatu objek yang kita amati. Tidak bisa, karena kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, berarti kita masuk ke pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok berarti sesuai kelompok minggu yang kemarin. Ya, kita dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sebelum Bapak membagikan LKPD, silakan Anda duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak bagikan teks LHO-nya dan Anda silakan verifikasi kesimpulan data dan informasinya. Selanjutnya nanti Anda diskusikan. Setelah diskusi berarti kita presentasi. Kelompok yang lain berarti boleh menang. Oke, Bapak bagikan LKPD dan juga contohnya. Oke, sudah kebagian semuanya? Oke, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nanti silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti presentasikan oleh satu orang ataupun kelompok yang ada di sini. Silakan. Oke, silakan diskusikan. Sudah diskusinya?
Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah siap? Kelompok 4? Oke, sudah siap semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi hasil diskusi kalian, Bapak akan memberikan satu pergerakan SBD. Berarti semuanya harus perhatikan ke depan. Kelihatan nanti yang tidak presentasi berarti tidak ada. Oke, perhatikan ke depan semuanya. Oke, hari ini Bapak akan memberikan suatu permainan. Permainan ini adalah tentang konsentrasi. Siap ya? Nanti yang tidak konsentrasi bagi kelihatan. Oke, siap? Oke, kalau sudah semuanya konsentrasi, silakan pedangkan tangannya dulu. Silakan angkat tangannya. Angkat tangannya silakan. Angkat tangannya silakan. Angkat tangannya silakan. Siapa yang tidak konsentrasi dulu ya? Oke, angkat tangannya. Oke, gini ya. Kalau angkat tangan berarti gini. Ya, oke, siap? Oke, kalau sudah diangkat tangannya berarti dua-duanya silakan angkat. Oke, silakan tangannya. Biar Anda tidak canggung. Oke, siap? Terus, oke, terus, stop. Kalau sudah bisa dimulai, seperti biasa, ketika kalian ingin melakukan konsentrasi, kita cek semangat pembahasannya. Bahasa Indonesia. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan Anda maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesimpulan data dan informasi teks laporan hasil observasi. Untuk itu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christian Perdana sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya ada Fitriani sebagai pemateri, dan Laila Puspitasari, Puji Anugrah, dan Ferdia sebagai anggotanya. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Fitriani sebagai pemateri. Silakan. Terima kasih kepada saudara Riki. Langsung saja masuk pada materi yang akan saya bacakan. Isi pokok kesimpulan data. Pernyataan umum. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan karya dunia yang tidak ternilai. Dalam seni bertutur, masterpiece of oral and instinctual aspect of humanity. Deskripsi bagian. Wayang kulit dilihat dari umur dan daya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Silakan kepada kelompok yang lain jika ada yang mau menanggapi. Izin menanggapi. Silakan. Menurut saya penampilannya sangat bagus dan cara penyampaiannya sangat mudah dipahami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan tanggapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dan para pedagang mematuhi protokol kesehatan. Tempat cuci tangan ada di mana-mana dan setelah jam istirahat ada penyemprotan disinfektan. Ada 5 pedagang di kantin sekolah yang berjualan bakso, soto, siomay, jajanan, dan nasi kuning. Setiap meja kantin ada hand sanitizer, jadi siswa wajib mencuci tangan sebelum makan. Deskripsi: terdapat 3 area cuci tangan di sekitar kantin. Tempat sampah besar juga ada 4 yang sudah hampir penuh karena sampah siswa. Pemilik kantin menggunakan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari masker, sarung tangan, hand cap, dan face shield, agar makanan yang mereka buat tidak terkontaminasi dengan bakteri. Semua piring dan mangkuk kotor langsung dicuci. Bahkan beberapa pedagang menyiapkan piring plastik agar bisa sekali pakai dan langsung buang. Untuk menghindari kerumunan, para siswa mengantri untuk memesan makanan. Ada petugas kebersihan yang berjaga agar siswa taat dan tidak berkerumun. Setelah istirahat selesai, meja kantin dibersihkan dan disemprot dengan disinfektan. Kesimpulan, kantin sekolah bersih dan mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada kerumunan karena siswa mengantri dengan sabar. Ada tempat cuci tangan dan kantin selalu dibersihkan. Ilmu tentang suatu objek. Kantin sekolah cukup bersih dan para pedagang mematuhi protokol kesehatan. Tempat cuci tangan ada di mana-mana dan setelah jam istirahat ada penyemprotan disinfektan. Bersifat umum, kantin sekolah cukup bersih dan para pedagang mematuhi protokol kesehatan. Sudut pandang ilmu pengetahuan. Pemilik kantin menggunakan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari masker, sarung tangan, hand cap, dan face shield, agar makanan yang mereka buat tidak terkontaminasi dengan bakteri. Dijelaskan secara terperinci, terdapat 3 area cuci tangan di sekitar kantin. Tempat sampah besar juga ada 4 yang sudah hampir penuh karena sampah siswa. Merinci dari sudut pandang ilmu, terdapat 3 area cuci tangan di sekitar kantin. Tempat sampah besar juga ada 4 yang sudah hampir penuh karena siswa. Pemilik kantin menggunakan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari masker, sarung tangan, hand cap, dan face shield, agar makanan yang mereka buat tidak terkontaminasi dengan bakteri. Oke, untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Menurut saya, penampilannya sudah bagus dan cara penyampaiannya sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semuanya sudah tampil ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Jadi dalam materi ini kalian sudah bisa memberikan kesimpulan data ataupun informasi tentang teks laporan hasil observasi, baik itu tentang ilmu pengetahuan, bagaimana cara memiliki suatu objek, dan juga memiliki secara sistematis. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Izin menyimpulkan, Pak. Oke, silakan. Teks LHO diperoleh dan dilengkapi dengan pendapat dan teori yang berkaitan dengan objek pengamatan agar dapat dipertanggungjawabkan. Isi teks LHO, definisi umum, bagian, dan manfaat. Hal yang harus diperhatikan adalah harus membahas ilmu tentang suatu objek bersifat umum, dijelaskan secara sistematis, dan memiliki suatu objek dengan sistematis secara penjabaran. Oke, berarti itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berarti semuanya sudah bisa bagaimana cara menyimpulkan suatu teks laporan hasil observasi itu, baik dari data ataupun dari informasi, baik secara sistematis ataupun secara penjabarannya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan Anda buka HP kalian. Bapak sudah menyiapkan refleksi atau evaluasi pembelajaran hari ini di Google Form sesuai dengan guru kalian. Silakan isi, maksimal diisi sampai pukul 12 ini. Ya, sudah dibuka semuanya ada? Oke, ada. Kalau ada berarti Bapak tunggu sampai jam 12 Anda isi dan selesaikan. Sesuai dengan kasih nama identitas Anda, kasih kelas, dan juga nomor induk siswa. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, maka kita harus mempersiapkan pembelajaran kita selanjutnya. Anda harus menyiapkan tentang bagaimana cara memahami isi ataupun kaidah kebahasaan teks laporan hasil
hasil observasi. Oke, tidak ada pertanyaan kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jaga kesehatan kalian. Semoga kita dipertemukan di pembelajaran kita selanjutnya. Sekian.